Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat kita beribadah pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan setiap hati kita mau datang kepada Dia, kita memberikan yang terbaik buat Allah kita. Kita akan menyembah Dia terlebih dahulu, kita akan masuk di dalam hadirat-Nya, supaya kita merasakan bagaimana kasih Allah yang begitu besar, yang Dia sudah curahkan bagi kita semua, untuk kita bisa menikmati kasih Tuhan yang dahsyat itu di dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mau datang kepadamu. Kami mau memuji muliakan nama-Mu. Kami mau menyembah Engkau Bapa. Terima kasih. Haleluya Yesus. Sekiara lama sada. Kita karalama sekiara lama. Kasih-Mu Tuhan yang sungguh tak terbatas Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari sama-sama kita katakan, seperti mentari yang selalu bersinar. Mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu.
Haleluya Yesus. Cinta kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan, yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami, yang boleh kami rasakan Tuhan saat-saat ini. Engkau datang ke dalam dunia ini untuk senantiasa menebus akan setiap dosa kami, menebus setiap kami Tuhan yang terhilang. Terima kasih Bapa, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat perbuatan dan karya-karya-Mu yang luar biasa, karya-Mu yang dahsyat Tuhan, yang Kau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh berada di tempat ini untuk dapat layak Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, dan masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat karya-Mu yang terbesar di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai. Engkau mempersiapkan setiap pribadi kami. Kau pimpin kami dan Kau sertai setiap kami Tuhan. Saat ini tak kala kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Tuhan tetap menyertai kami. Dan hati kami selalu dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan bersorak-sorai. Kita akan tinggikan nama Dia. Ya, karena Dialah Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya, pasti pulang membawa berkas-berkasnya, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, Dia yang layak dipuji dan dimuliakan. Hanya Engkaulah Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan, dan segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pada pagi hari ini
Kami sudah diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Kami sudah menikmati Tuhan akan hadirat-Mu. Kami merasakan sukacita yang luar biasa hari ini, karena Tuhan selalu menyertai kami. Sebentar kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau siapkan setiap hati kami, pikiran kami Tuhan, supaya kami siap untuk mendengar firman-Mu, supaya kami tahu yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami Bapa. Haleluya Yesus. Sikiara lama. Sikiara lama. Ikara lama santa kariara lama. Engkau Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Yes. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sama-sama kita katakan, Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
Haleluya Yesus. Haleluya. Sikiara labala. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita bersyukur masih kita bisa dapat bertatap muka pagi hari ini. Tentunya di dalam pertemuan kita, dalam ibadah ini, kita mengharapkan adalah hal-hal yang baik terus terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah sebabnya mari kita akan bersama-sama belajar dalam kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan belajar dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-6, mulai ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Berkata demikian, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu pada saat ini. Demikian Kejadian pasal 6, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak, jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia di bumi dan bahwa segala kecenderungannya hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sekali lagi, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-6, di dalam perikopnya adalah tentang kejahatan manusia. Ketika manusia terus bertambah banyak, ketika manusia terus menyebar ke seluruh dunia ini, saudara, bahwa di sana dikatakan manusia hatinya, kecenderungannya tidak lagi takut akan Tuhan. Mereka membuat banyak kejahatan, mereka membuat banyak kesalahan. Mereka tidak lagi tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Bahkan di situ dikatakan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Artinya tidak ada yang baik di dalam diri manusia. Tidak ada hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Itulah yang membuat akhirnya Tuhan menyesal menciptakan manusia. Sehingga Allah sendiri memiliki sebuah rancangan atau rencana untuk apa? Menghapuskan manusia dari muka bumi ini. Hal ini yang menyakitkan hati Tuhan. Hal ini yang membuat Tuhan membuat sebuah perubahan dalam perencanaan. Tetapi syukur kepada Allah. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah keadaan situasi yang tidak baik, di tengah-tengah keadaan manusia yang tidak takut akan Tuhan, maka ditemukanlah sosok atau seseorang yang hidup dalam takut akan Tuhan, yaitu bernama Nuh. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh memperoleh kemurahan di hadapan Tuhan. Nuh tidak masuk hitungan dalam pembinasan akan seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Itulah sebabnya belas kasihan Tuhan, kasih Tuhan mengalir kepada Nuh. Siapakah Nuh ini? Mari perhatikan baik-baik saudara. Ayat yang ke-9 berkata begini, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya.
Maka Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saya ulang lagi. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Tidak mudah hidup di tengah-tengah masyarakat, tidak mudah hidup di tengah-tengah golongan orang-orang tidak percaya, tidak mudah hidup di golongan orang-orang jahat atau orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Tantangan yang Nuh harus hadapi adalah menghadapi orang-orang ateis. Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, orang-orang yang tidak bertuhan pada waktu itu. Karena kecenderungan hati manusia pada waktu itu, mereka adalah orang-orang yang suka menyembah kepada berhala. Tetapi mereka tidak mau mencari Tuhan, mereka tidak mau menyembah kepada Allah yang hidup, yang pada akhirnya itu mendukakan hati Tuhan. Tetapi Nuh dalam keadaan situasi yang tidak baik, keadaan yang tidak seperti yang diharapkan, tidak yang seperti yang tidak diinginkannya, maka di situ Nuh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan di situ dikatakan Nuh terkenal pada zamannya adalah menjadi orang yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Inilah yang menjadikan bahwa Nuh berkenan di hadapan Tuhan. Nuh tidak hidup cemar di hadapan Tuhan. Nuh tidak mengikuti hidup pada zaman orang-orang pada waktu itu, tetapi dia tetap konsisten dalam imannya. Dia tetap memegang janjinya, dia tetap memegang teguh prinsip imannya bahwa tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada Allah yang lain kecuali adalah Allah yang dia sembah, Allah yang dia kenal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya keberadaan Nuh ini menyelamatkan keluarganya. Keberadaan Nuh ini menyelamatkan seluruh anggota keluarganya. Sehingga kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kemurahan hati Allah tertuju kepada Nuh. Sehingga di tengah-tengah keluarga Nuh, di sana lahir keselamatan. Nuh dan istrinya, dan ketiga anaknya, dan ketiga mantunya, mereka memperoleh kasih karunia juga. Oleh karena apa? Kehidupan yang tidak bercela, kehidupan yang tidak mengikuti keinginan hawa nafsu, kehidupan yang tidak mengikuti keinginan daging. Nuh menyalibkan dirinya, Nuh menyangkal dirinya dengan mentaati firman-Nya, dengan hidup takut akan Tuhan. Seisi rumahnya, seisi anggota keluarganya, mereka mencari Tuhan. Mereka mencari Allah dengan sungguh-sungguh, sehingga kemurahan Tuhan lahir dan mengalir di tengah-tengah kehidupan keluarga Nuh. Demikian juga pada saat ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam keadaan kondisi yang tidak baik ini, dalam situasi yang tidak mendukung, dalam situasi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, masa-masa pandemik seperti ini, saudara, butuh keteguhan hati. Jangan engkau berubah setia dalam hidupmu. Jangan engkau berubah imanmu kepada Tuhan Allahmu. Sekalipun keadaan, sekalipun situasi yang kau hadapi pada saat ini tidak mudah, engkau harus hidup dalam pergumulan, engkau harus hidup menghadapi tantangan, engkau harus menghadapi berbagai macam pergumulan hidupmu. Tetapi yang menjadi pokok iman kita tidak boleh menjadi goyah, kita tidak boleh berubah dalam segala hal, karena kita masih punya pengharapan. Kristus adalah merupakan sebuah jawaban dalam kehidupanmu. Kristus adalah harapan kita, sebab di dalam Kristus ada kehidupan, sebab di dalam Kristus ada kebenaran, sebab di dalam Kristus ada segala sesuatu yang dicari oleh bangsa-bangsa, yang dicari oleh semua umat manusia ada di dalam Kristus. Ketika engkau membutuhkan keselamatan, Kristus adalah juru selamat kita. Ketika engkau membutuhkan segala kebutuhan-kebutuhan yang ada, bahwa saya mau kasih tahu, Kristus sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah Tuhan kita. Itulah sebabnya janganlah kita menjadi cemas. Janganlah kita berubah pikiran. Janganlah kita dipengaruhi oleh keadaan ataupun situasi, tetapi tetaplah saya dan saudara ada dalam hadirat Tuhan.
Tetaplah ada di dalam rel kebenaran firman Tuhan. Tetaplah kita mencari Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Maka engkau akan diselamatkan. Maka engkau akan melihat masa depanmu. Maka engkau akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan terjadi dalam perjalanan imanmu. Sebab hidup kita bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Iman yang kau miliki, iman yang kita miliki pada saat-saat ini, cukup menjadikan pondasi, cukup untuk menjadikan dasar perjalanan hidup kita pada saat ini. Saya yakin dan percaya pada saat ini, setiap kita yang ada, setiap kita yang ada pada saat ini, mari bertekunlah, setialah kepada Tuhan Allah kita. Sebagaimana Nuh telah memberikan contoh, memberikan teladan bagi setiap kita orang-orang percaya. Supaya kita tetap dalam keadaan konsisten dalam mengiring Tuhan. Sekalipun kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak baik. Sekalipun kita diperhadapkan dengan keadaan pergumulan yang kita hadapi. Tetapi kita harus tetap konsisten. Nah, Bapak Ibu guys Tuhan, inilah perjalanan Nuh yang kita bisa belajar. Jangan kita melawan Tuhan dalam perjalanan iman kita. Jangan pernah kita mengutuki Tuhan dalam kehidupan kita dan kita tidak menjadi percaya, yang pada akhirnya kita menjadi sombong oleh karena kita merasa kita kuat, kita merasa tidak perlu Tuhan dan lain sebagainya. Saya akan memberikan sebuah contoh ya. Saya akan memberikan sebuah contoh orang-orang yang melawan Tuhan, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, mereka pada akhirnya hidupnya tragis, mati, dan mereka akhirnya tidak memperoleh keselamatan. Salah satunya adalah Thomas Andrew, adalah pembuat kapal Titanic pada waktu itu. Dan dia berkata begini, bahwa kapal ini tidak akan pernah tenggelam, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Thomas Andrew merasa bahwa dia dengan kepintarannya, dengan kecerdasannya, dia membangun sebuah kapal Titanic yang begitu besar, dan semua orang terkagum-kagum. Dan orang ingin menikmati fasilitas kapal tersebut, karena mereka yakin bahwa kapal ini aman, kapal ini kuat, dan lain sebagainya. Tetapi dengar baik-baik Bapak Ibu Tuhan, kesombongan manusia ternyata menghancurkan hidupnya. Apa yang terjadi? Kapal yang dikatakan tidak bisa tenggelam, pada akhirnya saudara dalam perjalanannya, dia hanya menabrak bongkahan es, dan terjadi sebuah kebocoran yang pada akhirnya menenggelamkan kapal Titanic tersebut, saudara. Itulah bukti orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Dia merasa hebat, dia merasa mampu. Pada akhirnya Thomas Andrew meninggal oleh karena apa? Penyesalannya pada waktu itu. Kemudian ada Bon Scott, seorang musisi di tahun 70-an, mantan seorang band terkenal, AC/DC. Dia dianggap menghina Tuhan karena di dalam liriknya, lagunya mengatakan begini, "Jangan hentikan aku berjalan ke neraka." Meninggal karena tersendak oleh muntahnya sendiri. Dalam liriknya itu sepertinya menghina Tuhan. Dia tidak percaya Tuhan. Dia adalah seperti seorang ateis, saudara, yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan dia menantang bahwa dikatakan, "Jangan menghentikan aku pergi ke neraka." Itu merupakan sebuah ungkapan. Dia dikatakan banyak majalah-majalah yang menyampaikan bahwa dia telah menghina Tuhan. Tapi pada akhirnya dia hanya meninggal dengan hal yang sepele, hanya tersendak oleh karena muntahannya dan akhirnya meninggal. Kemudian ada seseorang lagi yang namanya Cazuza, seorang artis berhasil. Pada saat pentas sambil menghisap cerutu, sambil mengumpulkan asap dan berkata, "Ini untuk Tuhan." Dia menghina Tuhan. Oleh karena dia sudah terlalu tenar pada saat itu. Dia merasa bahwa dia adalah lebih terkenal daripada Tuhan. Sehingga dia mengolok-olok Tuhan dengan segelintir cerutu yang dia hisap. Dan dia hembuskan itu asap dan berkata, "Ini untuk Tuhan." Dia begitu tidak menghormati Tuhan. Tetapi pada akhirnya pun dia meninggal oleh karena kanker paru-paru pada usia 32 tahun. Masih muda sekali. Hidupnya menjadi sia-sia, Bapak Ibu kasih Tuhan. Masih ada lagi Bapak Ibu. Tancredo Neves, seorang presiden berhasil yang terpilih pada waktu itu, meninggal tepat sebelum pelantikannya
pada saat kampanye pada waktu itu. Dan pada waktu itu dia memperoleh lebih dari 500.000 suara, maka tidak ada yang dapat menghalangi dia menjadi presiden. Bahkan dia berkata begini, karena dia unggul dalam hal suara, maka dia berkata, tidak ada yang bisa mengalahkan dia dan tidak ada yang bisa menghentikan dia menjadi presiden, termasuk Tuhan. Wah, saudara, ini adalah ungkapan kesombongan, ini adalah ungkapan kecongkakan, kesombongan manusia. Dia merasa bahwa dia sudah menjadi nomor satu. Bahkan dikatakan Tuhan pun tidak bisa menghentikan dia jadi presiden. Oleh karena kesombongannya, saudara, dia pun meninggal sebelum dilantik. Ini merupakan sebuah kisah yang sangat tragis, saudara. Dan kita juga mengenal saudara Marilyn Monroe, saudara. Ya, Marilyn Monroe adalah seorang artis yang cukup terkenal, sangat populer pada waktu itu. Pada waktu itu ada seorang pendeta yang bernama Billy Graham ingin menyampaikan pesan Roh Kudus kepada Marilyn Monroe. Tetapi apa jawab daripada artis ini? Dia berkata begini, saya tidak memerlukan Yesusmu itu. Beberapa hari kemudian ditemukan mati di apartemennya. Lihat saudara, dia terkenal, dia memiliki kekayaan, dia memiliki segala sesuatu. Tetapi dia berkata, saya tidak membutuhkan Yesusmu. Dengar baik-baik saudara, bahwa sumber kehidupan itu adalah Yesus. Ketika engkau tidak memiliki Yesus dalam kehidupanmu, maka sesungguhnya engkau sudah mati karena engkau tidak memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Kemudian adalah yang terakhir adalah John Lennon, salah satu personel The Beatles. Dia pernah diwawancarai oleh media bahwa lewat pernyataannya The Beatles lebih terkenal daripada Yesus. John Lennon berkata, siapa yang lebih duluan tenggelam? Yesus beserta ajarannya atau The Beatles? Wah, saudara, dia tantangin Yesus. Apakah siapa yang akan lebih terkenal? Siapa yang akan lebih populer? Dan siapa yang akan tenggelam duluan? Yesus dengan pengikutnya atau The Beatles, saudara? Tetapi, saudara, sekali lagi, kesombongan manusia pada akhirnya berhenti. Apa yang terjadi, saudara? Dia meninggal ditembak oleh fannya sendiri, saudara. Ada fannya yang tidak terima dan pada akhirnya dia ditembak, saudara, dan akhirnya meninggal. Ini adalah sebuah pelajaran kita bersama. Saudara dan saya perlu Yesus. Saya dan saudara perlu Tuhan. Jangan pernah kita menyangkal Yesus. Jangan pernah kita menyangkal Tuhan kita. Sebab yang memberikan kehidupan, yang memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kita, termasuk kesehatan, adalah Tuhan kita yang hidup. Hidup kita itu oleh karena kasih karunia. Hidup kita oleh karena kemurahan Tuhan. Kita tidak bisa menyangkal bahwa segala sesuatu yang ada di dalam bumi ini, yang di atas bumi ini, yang di langit, di bawah bumi adalah ciptaan Tuhan. Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah sebabnya kalau kita tahu bahwa Allah adalah Allah Sang Pencipta, maka percayalah, Dia itu adalah Allah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Dia tahu memulainya dan Dia tahu bagaimana akhir dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Itulah sebabnya percayalah kepada Dia. Percayalah segala sesuatu kepada Dia, sebab Dia yang sanggup menopang, menolong atas kehidupanmu. Kita tidak terasa, saudara, sudah memasuki bulan Desember. Dan sebentar lagi kita akan beralih tahun dari 2020 dan kita akan masuk kepada tahun 2021. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Tetapi saya mau katakan, tetap berharap kepada Tuhan. Tetaplah engkau setia kepada Allahmu yang hidup. Karena Dia yang memiliki masa depanmu. Dia yang memiliki hari-harimu. Dia yang menguasai tahun-tahunmu. Dia tidak pernah merencanakan rancangan kecelakaan atas kehidupanmu. Tetapi Dia akan merencanakan rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bapak Ibu guys Tuhan, mari kita akan sama-sama melihat di dalam kitab 1 Petrus. Di dalam kitab 1 Petrus, ayatnya yang ke-13 berkata begini. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia
yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Perhatikan baik-baik ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Kenapa kita disuruh waspada? Dan kita harus siapkan akal budi. Setiap manusia diberikan pengetahuan, diberikan akal budi, diberikan pengertian, supaya kita mengetahui dan bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang perlu, mana yang tidak perlu, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan. Kita dikatakan persiapkanlah akal budimu. Di zaman-zaman yang sulit ini, saudara, kita butuh memakai akal budi kita untuk kita mengetahui kehendak Allah, untuk kita mengetahui mana yang harus kita kerjakan, mana yang tidak perlu kita kerjakan, mana yang menjadi keinginan, mana yang menjadi kebutuhan. Artinya, kita diajar untuk semakin bijaksana mengikut Tuhan. Kita harus bijaksana dalam menyikapi kehidupan ini. Siapkan hidup kita, siapkan akal budimu. Dan yang kedua, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu ke seluruh atas kasih karunia. Kita diajak berwaspada dan harus meletakkan pengharapan kita di bawah kasih karunia Tuhan. Keadaan yang sulit ini memungkinkan orang menghalalkan segala cara. Keadaan yang sulit seperti ini, saudara, memungkinkan orang berpaling daripada Tuhan. Dan mereka berubah dalam keadaan setia. Dan seringkali kita dalam keadaan yang sulit seperti ini, kita mulai tidak lagi mengandalkan Tuhan, tetapi kita mulai mengandalkan manusia. Kita minta pertolongan ke sana dan kemari. Kita minta pertolongan kepada A dan B dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya kita menjadi kecewa dalam perjalanan hidup kita. Oleh karena harapan-harapan yang ingin kita capai tidak tercapai. Karena kita mengandalkan manusia, kita mengandalkan orang-orang di luar sana. Tetapi percayalah, di dalam Tuhan masih ada mujizat. Di dalam Tuhan masih ada pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya tetap berseru kepada Tuhan. Dan dikatakan, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Yang dianugerahkan kepada setiap kehidupan kita. Itulah sebabnya pada saat ini, mari letakkan pengharapan hidup kita, letakkan pengharapan keluarga kita, letakkan pengharapan pekerjaan kita atas dasar kasih karunia. Apa sih yang dimaksudkan kasih karunia? Kasih karunia itu adalah pemberian, itu adalah segala sesuatu yang timbul di hati Tuhan yang diberikan bagi kita orang-orang yang percaya. Itulah sebabnya kita semua yang ada di tempat ini, mari kembali kepada jalan Tuhan. Jangan berharap kepada manusia, tetapi kembali berharap kepada Allah yang hidup. Dan letakkan pengharapan itu di bawah kasih karunia-Nya. Karena orang yang hidup di bawah kasih karunia, Tuhan sanggup memberkati keluarganya. Tuhan sanggup memberkati pekerjaan kita. Tuhan sanggup memberkati seluruh upaya usaha yang ada pada kita. Karena itu adalah berbicara tentang hati Tuhan. Itu adalah berbicara tentang kemurahan Tuhan. Kasih karunia itu adalah berbicara tentang kedaulatan Tuhan. Kasih karunia itu adalah berbicara tentang segala kehendak dan keinginan hati Tuhan yang ingin diberikan kepada siapa yang dikasihinya. Kepada siapa yang Tuhan ingin berkati, kepada siapa yang ingin Tuhan letakkan atau berikan kemurahannya setiap orang-orang yang ada di sekitarnya. Saya yakin dan percaya ketika kita semua hidup di bawah kasih karunia dan meletakkan pengharapan kita kepada anugerah yang Tuhan berikan, saya yakin kita berjalan dalam perkenanan di dalam kehendak-Nya. Inilah yang akan membuat kita sampai kepada tujuan. Ini akan membuat kita sampai kepada destiny ilahi, sampai kepada tujuan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan,
Tetaplah taat sebagai anak-anak Tuhan. Tetaplah taat, jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kita. Kenapa saudara? Karena segala keinginan-keinginan daging ini tidak akan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan inginkan supaya kita hidup di dalam roh. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam kitab Yohanes pasalnya yang keempat, di sana dikatakan bahwa di akhir-akhir zaman ini Allah mencari para penyembah-penyembah yang benar. Sekali lagi, pada akhir-akhir zaman ini saudara, Allah mencari para penyembah-penyembah yang benar, yaitu orang-orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itulah sebabnya bagi kita semua, mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Maksudnya apa? Artinya hidup kita yang dituntun oleh roh Allah. Artinya kehidupan kita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga seluruh kehidupan kita diperkenan oleh Tuhan. Kenapa? Hidup kita dibawa dalam kehidupan ketaatan dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang disebut bahwa kita menyembah di dalam roh. Artinya adalah para penyembah, orang-orang yang hidup ini dituntun oleh rohnya, hidup dalam kebenaran, hidup dalam firman-Nya, dan hidup dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikannya. Saya yakin dan percaya orang-orang demikian, mereka akan memperoleh kasih karunia, mereka akan memperoleh kemurahan-kemurahan yang datang daripada Tuhan. Dan yang keempat dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sekalipun dunia berubah, keadaan situasi berubah, kekudusan tidak boleh berubah. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya, tetap jaga kekudusan, tetap jaga kesucian. Dimanapun kita berada, dimanapun kita melangkah, selalu kita tetap konsisten di dalam hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya pada saat pagi hari ini, mari kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, tetap cari Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Jangan pernah kita menjadi sombong dalam perjalanan kita, tetapi serahkan hidupmu kepada Tuhan dan andalkan Tuhan dalam segala perkara. Baik dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam keluargamu, tetap andalkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menguasai seluruh kehidupan kita. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mendengar firman Tuhan dan biarkan firman ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, dan firman ini boleh menjadi tuntunan, menjadi langkah di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami, dan kami boleh berjalan dalam terang kasih Tuhan. Dan setiap umat-Mu yang mendengar pada saat ini Tuhan, kami boleh Tuhan menerima berkat-Nya, kami boleh melihat kemurahan Tuhan senantiasa menyertai dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu, tanamkan, meteraikan di tengah-tengah kehidupan kami, di dalam setiap langkah iman kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Roh Kudus yang baik, terima kasih Tuhan untuk saat ini kami dapat beribadah kepadamu lewat live streaming Tuhan. Kami belum bisa Tuhan bertatap muka Bapa dan beribadah di gereja.
Tapi kami percaya Tuhan, tidak lama lagi Tuhan, kami dapat beribadah kepadamu di gerejamu dan bertatap muka Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini bukan jadi hambatan Bapa, tapi tetap kami dapat beribadah dan memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami Tuhan, karena kami tahu Engkaulah tempat kami Tuhan, Engkaulah jaminan bagi kami Bapa. Kami diselamatkan oleh-Mu, oleh iman percaya kami Tuhan. Tuhan, jadikan kami umat yang setia, umat yang kuat, tidak terganggu dengan situasi Bapa. Saat ini Tuhan, kami berdoa Bapa, bagi umat-Mu, dimanapun saat ini berada Tuhan, dari tempat-Mu yang tinggi Bapa, dari tempat kudus-Mu, datang pertolongan-Mu bagi umat-Mu yang saat ini mengalami masalah keuangan Tuhan, masalah ekonomi Bapa. Engkau berikan jalan keluar. Kami percaya itu Tuhan. Begitu juga Bapa, yang saat ini masalah tubuh mereka terganggu dengan sakit penyakit, Engkau sembuhkan Bapa. Begitu juga masalah kesesakan Bapa, Engkau berikan kelegaan Bapa, karena Engkau adalah jaminan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Begitu juga hamba-hamba-Mu dimanapun saat ini Bapa, memberitakan firman-Mu. Biarlah lewat firman-Mu kami dikuatkan, kami menjadi umat-umat yang setia. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, tetap dalam jangkauan Tuhan, tidak jauh dari Engkau Bapa, tetapi mendekat, karena percaya mereka Tuhan, karena Engkau melindungi mereka Bapa, dan mereka menganggap Engkau gembala yang baik, gembala yang benar bagi mereka Tuhan, sehingga mereka tidak jauh dari Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala kehidupan, masa depan anak-anak kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Begitu juga Tuhan, bagi bangsa dan negara kami, Engkau berikan jalan keluar Tuhan, dalam masa-masa sulit saat ini Tuhan. Begitu juga Tuhan, gereja-gereja-Mu dimanapun mereka Bapak, terutama Bapak, terkhususnya Tuhan, GKSI Bapak, agar mereka dapat tetap menjalankan ibadah Bapak. Terima kasih Tuhan, bagi umat-umat-Mu yang saat ini juga Tuhan mengalami kegelapan rohani Tuhan. Engkau berikan terang cahaya-Mu Tuhan, agar mereka dapat kembali Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, memuji dan menyembah Engkau Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan Bapa semuanya, kehidupan dan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu Bapa, agar Engkau tetap melindungi kami Tuhan di dalam situasi sulit ini juga Tuhan. Terpujilah nama-Mu, nama yang besar, yang agung dan mulia, dalam nama Yesus kami. Kekasih di dalam Tuhan, mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita siap menerima berkat dari Allah dan anugerah dari Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi dan hati kita yang terbuka bagi Tuhan. Terimalah berkat anugerah yang besar turun dari Allah Bapa kita, damai sejahteranya, kasih sayangnya, kasih karunia-Nya, dan kasih setianya Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh yang Maha Kudus ada menyertai saudara sekalian, tetap tinggal bersama dengan saudara, diberkati rumah tangga saudara, diberkati anak-anak saudara, diberkati seluruh usaha saudara, pekerjaan saudara, mata pencarian saudara, diberkati Tuhan. Demikian juga pelayanan saudara, pengabdian saudara, dan pengorbanan saudara, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima berkat yang luar biasa dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. I wanna wish you a